Lukas 8 ayat 4-15. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh, berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu adalah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, saya tertarik dengan apa yang disebut di dalam Lukas 8 ayat 5a. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Saya membayangkan penabur ini pagi-pagi sudah bersiap diri untuk pergi keluar menaburkan benihnya. Ia mengambil wadahnya, kemudian keluar dari rumahnya dan menuju tempat di mana ia akan menabur benihnya. Tentu saja ia berharap agar benihnya dapat jatuh di tempat yang tepat, sehingga memberikan hasil yang baik seperti yang diharapkannya. Tetapi saat ia menabur, segala sesuatu bisa saja terjadi. Si penabur tentu mengetahui hal itu. Ia sadar bahwa bisa saja benihnya tidak jatuh ke tanah yang tepat karena berbagai macam hal. Bisa saja jatuh di pinggir jalan karena terbawa angin, atau terjatuh di antara bebatuan yang tidak sempat dibersihkan atau terlewatkan pada waktu tanah tersebut dibersihkan, atau jatuh di semak belukar. Tetapi ia mengetahui juga bahwa benih juga jatuh di tanah yang baik. Sadar akan situasi seperti itu, si penabur tetap terus dengan tekun mengerjakan tugasnya, yaitu menabur benih. Betapapun ada kemungkinan-kemungkinan yang seperti yang tidak diharapkan, tetapi tetap saja ada yang terjadi seperti yang diharapkan, yaitu benih jatuh di tanah yang baik. Yesus mengatakan bahwa benih itu adalah firman Tuhan. Tanah yang baik
adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ayat 15. Apa yang disebutkan oleh Yesus itu merupakan gambaran orang percaya yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, menyimpan firman Tuhan, dan mengalami perubahan hidup, serta menghasilkan buah-buah yang nyata dalam cara berpikir, cara merasa, cara bertindak, dan lain sebagainya. Perubahan hidup ini terjadi secara terus-menerus karena mengalami pertumbuhan yang dengan tekun dipelihara. Orang percaya selain menjadi tanah yang baik, juga menjadi seorang penabur yang mempunyai tanggung jawab untuk terus menabur benih yang baik yang dihasilkannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebagai seorang penabur, apakah kita sudah menjaga benih-benih firman Tuhan dalam diri kita dengan baik dan tekun, sehingga kita dapat memberikan hasil yang baik bagi sesama dan bagi dunia? Dan sebagai seorang penabur, sudahkah kita menjaga dan memelihara hati kita agar tetap menjadi hati yang baik, bak tanah yang subur? Sekalipun banyak godaan dari iblis, dari dunia, banyak batu-batu pencobaan yang menahan pertumbuhan akar, dan banyak himpitan-himpitan berupa kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup. Tetapi benih yang ditabur di hati kita tetap dapat bertumbuh dengan subur. Bukan hanya sekedar bertumbuh, tetapi bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang baik yang siap juga menjadi benih untuk ditabur. Selamat menjadi tanah dan penabur yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang penuh kasih dan rahmat, kami sungguh bersyukur untuk berkat anugerah-Mu, bahwa Engkau telah membuat hati kami menjadi tanah yang subur, tanah yang baik, sehingga benih firman yang ditaburkan di dalam hati kami dapat tertanam, dapat berakar, dan dapat bertumbuh serta berbuah dengan lebatnya. Meskipun kami tidak luput dari berbagai macam tantangan-tantangan, kesulitan, godaan-godaan, baik dari iblis maupun dunia, dari batu-batu yang menekan pertumbuhan akar iman kami, dari himpitan, kekhawatiran, kekayaan, serta kenikmatan hidup, dari semua hal yang membuat kami bisa celaka. Kami bersyukur Engkau mampukan kami untuk dapat terus memiliki akar yang kokoh, yang terus bertumbuh, sehingga menjadi pohon yang kokoh, pohon yang kuat, dan dapat menghasilkan buah dan berlipat ganda. Terima kasih ya Allah. Biarlah melalui pertumbuhan dan buah yang kami hasilkan, itu dapat menjadi benih yang baik. Dan benih itu dapat ditabur kembali bagi kebaikan sesama dan dunia. Demi Kristus kami bersyukur. Amin.